Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Dan Jiang Ya juga kaget, dengan nadi biru naik di dahinya dan benang merah di matanya, karena naga berkilau Silver Scale ini adalah salah satu kartu paling kuat yang dia pikirkan, dan sekarang bahkan tim yang tak kenal takut tanpa terluka, dia langsung dieliminasi sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin, naga iblis berkobar perak berskala saya sebanding dengan Fighting Immortal bintang 8. Jiang Ya penuh dengan ketakutan, dan dia tidak bisa percaya apa yang terjadi di depannya. Kartu kebanggaan Jiang Ya dengan mudah diselesaikan oleh capung tim yang tak kenal takut. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi mentalitas Jiang Ya. Setelah kehancuran capung, bayangan kepala naga di atas kepalanya juga cepat. Ketika dia bubar, wajahnya agak pucat dan berbulu, dan Xiao Yan bergegas untuk menstabilkan sosok Long Yan. Tidak apa-apa, Long Ye. Xiao Yan bertanya dengan cemas, menatap wajah Long Ye. Long Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku baik-baik saja, ayah. Hanya saja naga ini diubah oleh setetes darah di depannya. Kekuatan darah ini terlalu kuat. Butuh sedikit waktu untuk mencernanya. Petik 2. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia sedikit lega, dan dia membawa naga itu ke samping dan menyelesaikan masalah Silver Scale Blazing Demon Dragon. Ini tidak mewakili akhir dari pertempuran. Sebaliknya, pertempuran dengan Jiang Ya baru saja dimulai. Xia Zhenghui, bisakah kamu menjebak anggota tim lainnya sebentar? Xiao Yan berbalik untuk menciumnya. Beberapa kesulitan, pihak lain juga memiliki kekuatan jiwa yang kuat dari Tanah Suci, tetapi seharusnya tidak ada masalah yang terperangkap untuk sementara waktu, jawab Xia Zhenghui, kekuatan jiwa dari Tanah Suci sudah sangat kuat, tetapi kekuatan jiwa dari Xia Zhenghui sekarang telah menerobos ke wilayah kuasi-teritorial, dan tampaknya tidak ada banyak perbedaan, bahkan, perbedaan antara keduanya seperti celah, karena sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Xia Zhenghui seperti gelombang dan gelombang tak berwujud, yang mengelilingi sekeliling. Kekuatan jiwa ini dilepaskan. Pertama-tama, mata jiwa yang kuat dari Roh Kudus dalam tim God of Fighting Alliance menyusut, luar biasa menatap tim yang tak kenal takut. Tuan Jiang Ya, mereka memiliki orang kuat dengan setidaknya kekuatan jiwa kuasi alam. Di samping Jiang Ya, itu juga manusia kekuatan jiwa dari alam suci. Qiming, bisakah kamu bertarung? Jiang Ya sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi seorang pria kuat dengan kekuatan jiwa yang kuat untuk menghadapinya. Karena ini, pencapaian kekuatan spiritual dalam kekuatan jiwa adalah biarkan mereka memiliki posisi yang sangat tinggi di atas dunia atas, bahkan dunia atas-atas lainnya harus memberikan psionik wajah 3 poin, apalagi dunia biasa lainnya. Meskipun Jiang Ya dalam wacana, dengan nada mengancam, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa jika dunia psionik benar-benar membantu tim yang tak kenal takut, aku takut pertempuran ini benar-benar agak sulit untuk dikatakan. Selama kekuatan jiwa berbeda satu tingkat, itu adalah celah yang sangat besar. Dia tampaknya hanya ingin menjebak kita, tapi aku bisa menghancurkan kendali jiwanya dalam waktu singkat. Qiming juga berkata tanpa percaya diri, jiwa kekuatan itu tidak sepenuh hati seperti yang bisa ditantang. Kekuatan jiwa tidak pernah ditingkatkan. Yang kuat akan ditekan, dan yang lemah hanya bisa pasif. Lawan Jiang Ya mencapai 7 bintang, dan yang tersisa adalah bintang 5 dan 2 bintang, sedangkan anggota tim lainnya mencapai setidaknya 2 bintang, meskipun Jiang Ya terluka sekarang, dia ingin menghadapinya. Dia takut masih membutuhkan Xiao Yan dan Rancang. Tetapi jika ini masalahnya, kekuatan keseluruhan dari tim yang tak kenal takut itu jauh di belakang tim aliansi dewa yang bertarung. Namun, saat ini di tim yang tak kenal takut, tidak boleh dianggap sebagai anggota tim yang tak kenal takut, mungkin hanya dia yang bergabung dalam pertempuran, setidaknya memiliki kesempatan untuk dapat menunda, setidaknya menunggu Xiao Yan dan Rancang untuk menyelesaikan Jiang Ya. Orang ini hanyalah mutiara air. Kekuatan Sui Zuer telah mencapai Dosian bintang 5, kekuatannya tidak lemah, lagi pula, wanita yang selamat sampai sekarang di Hong Mengsing, apakah itu pemerintah kota atau sarana, sangat sengit. Namun, Xiao Yan tidak menggantungkan harapannya pada Sui Zuer, setelah semua,
Ini adalah pertempuran tim yang tak kenal takut, Xiao Yan tidak akan mengharapkannya untuk membantu, apalagi bertanya secara aktif. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa Xia Zhenghui untuk sedikit keterlambatan. Semua orang akan melakukan yang terbaik. Pertempuran ini akan kejam, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, sementara Jiang Ye di kejauhan juga agak takut. Mereka semua seperti Xiao Yan, menggunakan waktu yang ekstrim untuk mengatur taktik. Bahkan, kedua belah pihak takut satu sama lain. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menang. Tim God of Fighting sangat kuat, dan kartu Hall tak berujung dari tim yang tak kenal takut juga membuat Jiang Ye harus takut. Pada saat ini, tim Psionik dan tim Dewa Darah berdiri berdampingan, menyaksikan kedua tim di tengah alun-alun dengan tenang. Kedua belah pihak sangat berhati-hati, dan tidak ada yang bergegas untuk menembak. Sampai beberapa saat kemudian, bentuk tubuh Xiao Yan itu berdiri tegak. Ketika kaki keluar dari udara, ketika telapak kaki keluar, dia melihat nyala api menyebar dari telapak kakinya, dan matanya perlahan berbalik ke arah Jiang Ye di kejauhan. Senjata petir telah menghasilkan yang terbaik selama ini, dan mereka siap untuk pergi kapan saja. Sosok rancang juga muncul di skorsing. Tim yang tak kenal takut dan tim aliansi Dewa Pertempuran tampaknya membuat janji. Pada saat yang sama, mereka saling memandang, dan mata mereka dipenuhi dengan makna pembunuhan. Pertarungan ini kemungkinan akan menjadi pertarungan terkuat antara dua tim teratas di World Realm Championship, tetapi tidak ada banyak penonton dalam pertempuran ini. Hanya dua tim dari tim Psionik dan tim Dewa Darah yang dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu sangat kuat, baik dalam bakat maupun kekuatan. Sulit membayangkan bahwa kamu benar-benar keluar dari dunia bawah. Aku ingin tahu tentang apa yang telah dikembangkan oleh dunia bawah. Setelah aku membunuhmu, aku harus akan pergi dan melihat, omong-omong, menghancurkannya, dan menyebabkan lebih sedikit bahaya. Wajah Jiang Ye yang agak terdistorsi memancarkan kemarahan, menonton Xiao Yan perlahan. Xiao Yan tersenyum kecil, kata-kata Jiang Ye itu seperti gila menguji garis bawah dan skala terbalik Xiao Yan. Sekali lagi, orang-orang yang dikalahkan, ucapkan sedikit kata-kata arogan, itu akan sakit ketika dipukuli. Xiao Yan berkata dengan mencibir, membuat marah lawan juga cara dan metode pertempuran, karena kemarahan akan ada dalam pertempuran. Ada lebih banyak kekurangan, dan beberapa fatal. Carilah kematian. Kamu menghancurkan tubuhku sebelumnya, dan menghinaku ke aliansi memerangi dewa. Hari ini aku akan membahasnya satu persatu, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Saya tidak bisa mati. Wajah memutar Jiang Ye penuh kegilaan dan keraguan. Begitu kata-kata kedua orang itu keluar, puluhan tokoh dari kedua tim bergegas keluar. Sumber keabadian yang bergejolak di kedua sisi adalah seperti ombak, memukul mereka bersama-sama dengan ganas. Pertempuran hidup dan mati ini akhirnya pecah. Bing ke Bing, akan bertentangan. Tujuan rancang dan Xiao Yan diarahkan pada Jiang Ye. Tentu saja, tim aliansi dewa yang bertempur awalnya ingin membantu Jiang Ye, tetapi bagaimana mungkin semua orang di tim yang tak kenal takut mengizinkannya? Kekuatan-kekuatan fisik ketiga pria itu bisa dikatakan paling tangguh, sehingga Long Li dan Long Xitian dan Xiao Zhan adalah yang pertama menanggung beban ketiga tokoh ini. Qian Ying terbungkus cahaya dunia yang mengejutkan bersiul di depan ketiganya, dan Qian Ying ini juga mutiara air yang kekuatannya telah mencapai 5 bintang. Semua orang sedikit terkejut bahwa Sui Zuer akan membantu tim yang tak kenal takut, tetapi dengan bantuan Sui Zuer dan kekuatan jiwa dari dunia semu Xia Zhenghui, pertempuran ini keras kepala dan lemah. Sangat sulit untuk dikatakan. Namun, menurut pengaturan Xiao Yan, tim yang tak kenal takut tidak fokus pada pelanggaran, tetapi menjebak adalah kunci kenyamanan, yang merupakan kekuatan jiwa Xia Zhenghui. Di belakang, Qian Ning dan Ye Feiyu adalah pertempuran yang lebih tambahan. Keterampilan bertarung kedua wanita dapat memiliki tingkat peningkatan efek tertentu. Secara umum, peningkatan juga baik. Namun, kekuatan Qiming di aliansi pejuang dewa juga tidak lemah. Kekuatannya juga telah mencapai pejuang bintang 5, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai keadaan suci. Kekuatan keseluruhan relatif seimbang. Lawan seperti itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi.
Di belakang, kekuatan jiwa Xia Zhenghui di alam semu tidak mampu menghadapi kekuatan jiwa di alam suci. Dia mengenakan baju besi suci yang diciptakan oleh Ding Yue untuknya, dengan sempurna menyembunyikan tubuhnya dengan hanya kerangka-kerangka, jauh. Ini juga memberi orang perasaan kekar. Mata Qiming menyipit, wajahnya jelek, dan kekuatan jiwa di alam semu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Untuk sementara waktu, pertempuran antara keduanya terjebak dalam pertempuran yang panas. Setelah Xia Zhenghui memancarkan kekuatan jiwa di wilayah kuasi, itu menarik perhatian tim psionis Feng Zhen dan Ling Fei. Kedua mata menatap Xia Zhenghui, dan ada sentuhan pada dua wajah yang indah. Ekspresi yang luar biasa. Ranah kuasa domain. Ling Fei membuka mulutnya sedikit, dan matanya bahkan lebih sulit untuk disembunyikan. Saudari Feng Chan, kamu tidak menyangka. Pertarungan untuk kerajaan benar-benar harimau yang meringkuk, naga tersembunyi. Itu benar-benar memiliki kekuatan jiwa dalam dunia kuasi, yang ditempatkan di psionik saya, yang juga merupakan keberadaan tingkat Tianjiao. Ah! Ling Fei berkata, karena bahkan Ling Fei masih selangkah lagi dari kuasa ranah, tetapi Feng Zhen tampaknya telah mencapai kuasa ranah, dan di sepanjang jalan, Feng Zhen adalah pertama kalinya bertemu jiwa kuasa ranah. Paksaan. Apa latar belakang tim ini? Pemimpin besar barusan sangat bagus, dan sekarang masih ada kekuatan yang kuat dari jiwa kuasi domain. Tampaknya bukan kebetulan bahwa mereka bisa mengalahkan Ye Jiang sebelumnya, mungkin latar belakang tim ini jauh di luar imajinasi kita. Feng Chan juga sedikit mengangguk, mata Qiong Biming penuh kejutan di wajah yang halus itu. Hihi, untungnya, mereka berutang kepada kita beberapa perasaan manusia, dan mereka tampaknya telah membuat sekelompok besar talenta. Ling Fei menutupi mulutnya dan terkekeh, Ling Fei yang agak netral. Itu tidak terlihat indah, tetapi lebih kebanyakan memancarkan semacam ketampanan yang tidak dimiliki pria. Lihat, saya pikir Jiang Ya Seven Starfighter ini juga sangat sulit untuk menang. Tim ini terlalu misterius. Saya selalu merasa bahwa mereka memiliki kartu haul yang lebih besar di tangan mereka. Ling Fei melanjutkan, menonton saat bertarung dengan sengit, ada pandangan antisipasi yang kuat di matanya. Bahkan kuil kuno bersedia membantu tim yang adalah preman, yang masih percaya bahwa itu hanya tim dari dunia inferior. Aku takut hanya mereka yang berani menantang tim yang tak kenal takut ini sekarang hanya memiliki tim God of War Alliance. Feng Chan lambat perlahan, saat melihat tim yang tak kenal takut, dia penuh harapan. Kedua tim mengatakan bahwa dampak wabah menyebar dan menyebar, tetapi segera semua orang fokus pada Xiao Yan dan rancang melawan Jiang Ya, karena pertempuran di sini menentukan kedua tim kunci untuk siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kenapa? Hal aneh yang bahkan tidak bisa kamu kendalikan. Jiang Ya melihatnya, dan akhirnya, penampilan serangan dewa yang jatuh pada Xiao Yan sudah cukup bukti. Ini benar-benar, semua sudah dilihat olehmu, tetapi itu telah menyelesaikan tugasnya, Xiao Yan menjawab sambil tersenyum, dan sumber energi abadi meletus di tubuhnya, mengubahnya menjadi lautan api yang menutupi dirinya. Di wajah Jiang Ya, fitur wajah terdistorsi, tetapi segera setelah kata-kata keluar, gelombang pejuang 7 bintang meletus. Apakah Anda pikir cedera ini dapat mempengaruhi saya? Ini konyol, dalam kondisi saya saat ini, saya dapat membunuh Anda juga. Kata Jiang Ya sambil tersenyum, meskipun ia memiliki beberapa palpitasi ketika mengatakan ini, tapi ia benar-benar dia tidak akan tenang. Jika mentalnya hancur, maka dia benar-benar kehilangan pertempuran ini. Bagaimana? Berapa banyak hewan peliharaan kecil yang kamu miliki? Keluargaku tidak penuh, dan tidak apa-apa untuk mendapatkan lebih banyak. Xiao Yan menampik sarkasme Jiang Ya dan menyinggung rasa sakit Jiang Ya. Sungguh, lalu mengapa dia duduk? Jiang Ya menyeringai. Kamu harus mencerna sesuatu setelah makan, lagi pula. Naga iblismu cukup bagus, tapi yang satu tidak terlalu kecil untuk membuat perbedaan, mungkin kamu bisa menggunakannya untuk menerobos kekuatanmu. Terima kasih banyak. Xiao Yan tersenyum, Jiang wajah ia langsung suram. Bising. Pertempuran ini belum berakhir, tidak peduli siapa yang lahir atau siapa yang mati. Begitu kata-kata Jiang Ya jatuh, tombak di tangannya tiba-tiba bergetar, dan erangan naga yang berdengung pecah di atas tubuh senapan. Lengan Xiao Yan terangkat dengan api, dan dua guntur merah berenang di api,
dan 300 alat pemadam api diam diadakan di masing-masing telapak tangan. Otot-otot rancang gelisah, seolah-olah dia bisa merasakan bahwa otot-otot yang gelisah dalam dirinya mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Ketiga sosok itu keluar pada saat yang hampir bersamaan, semuanya dibungkus dengan kekuatan yang ganas, dan mata ketiga lelaki itu berkilat-kilat. Boom! Tiga siluet saling menabrak Xiaoyan dan rancang keduanya meledak menjadi pukulan yang sangat kuat. Api lengan Xiaoyan meledak, dan 300 jari teratai api yang dipegang di telapak tangan sedikit mengencang. Sekejap meletus dan terbuka, lautan api tak berujung meletus darinya. Dan rancang kuat seperti gunung, pukulan yang nampak sederhana, bahkan kekuatan yang meledak dapat membunuh seorang pejuang bintang 4 atau bahkan bintang 5. Tapi peri pertempuran bintang 7 Jiang Ya, tidak. Tepatnya, dia telah mencapai tengah peri pejuang bintang 7. Dia mengatakan bahwa sumber pecahnya sumber abadi Qi, bahkan rancang dan Xiaoyan. Tapi peri pertempuran bintang 7 Jiang Ya, tidak. Tepatnya, dia telah mencapai tengah peri pejuang bintang 7. Dia mengatakan bahwa sumber pecahnya sumber abadi Qi, bahkan rancang dan Xiaoyan, jauh di belakang. Bentuk ketiganya berubah, dan setiap kali mereka menjalin di udara, semburan suara akan meledak. Pertempuran Jiang Ya dengan rancang dan Xiaoyan dengan kekuatan 7 bintang tidak hanya tidak sedikit pun merugikan, tetapi bahkan berdasarkan kelemahannya, sumber keabadian yang sangat besar membuat rancang dan Xiaoyan tertinggal. Hah! Hah! Aliran deras meledak oleh sumber tiga abadi membanting bersama. Boom boom. Pada saat yang sama ketika suara keras terdengar dari langit, cahaya yang meledak oleh energi yang agung juga menghilangkan kegelapan dan keheningan ruang ini. Badai energi yang terbentuk oleh ledakan energi terus menjarah, dan tim psionik dan tim Dewa Darah itu juga jauh dari itu. Serangan Jiang Ya tampaknya masih sangat kuat, tetapi hanya Xiaoyan dan rancang yang bertemu dengannya yang mengetahuinya. Kecepatan Jiang Ya melambat. Cederanya lebih serius daripada kelihatannya. Xiaoyan tahu kekuatan dewa yang jatuh. Selain wajah Jiang Ya yang rusak parah, pasti ada cedera internal di tubuhnya. Dia sekarang hanya mendukung. Xiaoyan dan rancang menyerang seperti mandi, dan tidak memberi Jiang Ya kesempatan untuk bernapas. Namun, kekuatan bintang tengah Jiang Ya bukan vegetarian. Jika bukan karena lukanya, mungkin Xiaoyan dan rancang ada di tangannya. Tidak bisa mengalahkan 100 putaran. Sumber gas abadi di kedua sisi melonjak dan mengembun menjadi serangan yang kuat, dan kemudian dimusnahkan di udara. Level pertempuran ini adalah ujian yang sangat tinggi untuk keterampilan bertarung dan kekayaan sumber gas. Pertempuran antara Xiaoyan rancang dan Jiang Ya dilakukan untuk sudut pandang tim psionik dan tim Dewa Darah. Kedua belah pihak terkejut dengan intensitas pertempuran ini. Tim psionik lebih mengandalkan kekuatan jiwa, tetapi tingkat ini pertempuran, begitu didekati oleh orang-orang, kekuatan jiwa juga akan tampak sangat miskin. Di sisi tim Dewa Darah, mata serigala darah terkondensasi, tapi di matanya tidak ada rasa takut sama sekali, ketika melihat serangan Xiaoyan yang sangat kuat, matanya berkilau karena perang. Tetapi di sisi wajah Sue Bin yang cantik, wajahnya sedikit bermartabat. Pandangannya lebih fokus pada tubuh Xiaoyan. Liu Mei sedikit mengerutkan kening dan bergumam, anak ini, kekuatan peri bintang-bintang, kekayaan sumber gas abadi begitu baik, saya khawatir itu dapat dibandingkan dengan beberapa pejuang bintang 6 biasa. Jika dia menerobos ke pejuang bintang 6, saya khawatir bahwa dia sendiri dapat membunuh Jiang Ya ini sendirian. Petik 2. Blood Binsun dan Blood Wolf terlihat sangat berbeda, mata Blood Wolf penuh dengan kebencian, Sue Binsun dengan hati-hati menganalisis situasi pertempuran, menganalisis lawan. Boom! Ada suara keras lagi di tengah-tengah udara, aku melihat tiga sosok melesat ke belakang, Baizhang menstabilkan tubuhnya dan menggantung di udara. Pada saat ini, mata Jiang Ya tertutup dengan dingin, dan sementara Jiang Ya masih mencekik, saat berikutnya, matanya menyipit tiba-tiba. Bang! Guntur meraung di atas langit, merobek kegelapan dan menunjuk langsung pada Jiang Ya. Di bawah guntur, tubuh Xiaoyan seperti hantu, dan dia bersiul dan muncul tepat di depan Jiang Ya. Pada saat ini, Xiaoyan memandang ke langit dengan telapak tangannya, memegangi guntur, guntur berubah menjadi senjata petir di tangannya, dan senjata petir yang dipenuhi dengan guntur keras menyapu tubuh Xiaoyan. Petir kuno, guntur nyata.
Xiao Yan cepat-cepat mengoperasikan tubuh guntur dewa kuno, dan dua guntur merah di tubuhnya berlama-lama di lengannya. Segera, semua rai mangs di tubuh Xiao Yan dikumpulkan di pistol badai. Mata Xiao Yan seperti obor, dan dia melemparkan pistol badai ke arah Jiang Ya dari jarak yang sangat dekat. Hai! Pistol badai yang begitu keras dan tidak habis-habisnya, berubah menjadi guntur, merobek kekosongan, dan menunjuk langsung pada Jiang Ya. Pistol badai petir berubah menjadi kilat petir dengan cepat meluncur di mata Jiang Ya, sementara yang terakhir tampak tenang, dan tampaknya tidak setuju dengan senjata badai yang begitu kuat. Senjata ini, benar-benar digunakan olehmu, apakah kamu mendapatkan warisan Thor? Tapi yang lama, tapi sangat terkenal di God of War Alliance saya. Dibandingkan dengan mantan pecundang, pemenang akan selalu digunakan sebagai orang yang suka menyanyikan pujian. Karena Thunder God mengalahkan saya kepada Dewa Aliansi ribuan tahun yang lalu, kemudian 10.000 setelah itu, warisannya juga akan dikalahkan di God of Fighters Alliance, di tanganku. Petik 2. Begitu suara Jiang Ya jatuh, sumber abadi tubuhnya meledak, dan kulitnya tiba-tiba muncul lapisan perak. Apakah Jiang Ya benar-benar terluka? Setidaknya kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Jiang Ya sekarang tidak menunjukkan jejak luka serius. Jiang Ya menyeringai di sudut mulutnya, memegang tombak dengan erat di tangannya, dan guncangan tubuh senapan itu menusuk tajam ke arah badai petir yang datang dari lolongan. Bersama, boom, sebuah ledakan penuh kehancuran menyapu, busur itu meresap, dan pada saat yang sama itu adalah sosok yang tajam mencibir Jiang Ya. Kamu menghancurkan tubuh fisikku, tetapi juga terima kasih karena membiarkanku memiliki tubuh fisik yang lebih kuat ini. Sekarang, kamu bisa merasakan kekuatan tubuh kacaku yang kental. Pasukan sengit menyapu satu sama lain, dan suara tabrakan logam antara pistol badai dan tombak Jiang Ya melesat. Untuk sementara waktu, seluruh lapangan dilemparkan ke dalam batu besar seperti danau yang tenang, menyebabkan ribuan lapisan kegembiraan. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah tidak peduli seberapa sengitnya tim, tidak hanya deretan lilin panjang di atas lapangan berdiri, seluruh alun-alun belum rusak oleh jejak apapun. Tampaknya pertarungan gaya semacam ini tidak dapat merusaknya sama sekali. Dalam ledakan energi itu, cahaya yang menyilaukan itu berangsur-angsur menghilang, tetapi pada saat ini, saya melihat sesosok makhluk melesat ke belakang, malu, dan ada darah di sudut mulutnya. Angka ini adalah Xiao Yan. Rancang bergegas maju dan menstabilkan tembakan mundur Xiao Yan. Di tengah ledakan energi, sesosok ramping memegang senjata panjang, lalu membuat tawa aneh, dan melangkah perlahan. Cedera yang disebabkan oleh dewa jatuh kepadanya tampaknya telah benar-benar sembuh. Mata Xiao Yan bermartabat, melihat sosok yang jauh, kerutannya sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, pertempuran antara tim yang tak kenal takut dan tim aliansi dewa pertempuran sangat sengit, tetapi garis bawah tim aliansi dewa perang tidak dapat dibandingkan lagi. Bahkan jika tim yang tak kenal takut memiliki kekuatan jiwa Xia Zhenghui sebagai penundaan, tetapi dengan waktu penundaannya, tim perlahan jatuh ke angin. Situasi di kedua belah pihak adalah bahwa tim yang tak kenal takut telah tertinggal, dan situasinya tampaknya tidak optimis. Xiao Yan menstabilkan bentuk tubuhnya, menghapus jejak darah di sudut mulutnya, dan matanya masih penuh peperangan. Pada saat ini, Xiao Yan berharap bahwa kekuatan Liu Yu di Liu Yuqi akan penuh. Jika tidak, menggunakan kekuatan Liu Yu, Jiang Ya tidak bisa menjadi miliknya lawan. Setelah pertempuran yang panjang dan sengit, kekuatan Liu Yu telah tumbuh lagi. Xiao Yan menstabilkan bentuk tubuhnya, menghapus jejak darah di sudut mulutnya, dan matanya masih penuh peperangan. Pada saat ini, Xiao Yan berharap bahwa kekuatan Liu Yu di Liu Yuqi akan penuh. Jika tidak, menggunakan kekuatan Liu Yu, Jiang Ya tidak bisa menjadi miliknya lawan. Setelah pertempuran yang panjang dan sengit, kekuatan Liu Yu telah tumbuh lagi menjadi 8%. Rancang juga merasakan kekuatan tubuh fisik Jiang Ya, ditambah dengan kekuatan pejuang bintang 7-nya di tengah, bahkan jika mereka berdua bergabung, tampaknya mereka tidak sebagus Jiang Ya. Di sisi wajah cantik Ling Fei, ada kekhawatiran, dan tampaknya sifat kemenangan condong ke arah tim God of Fighters Alliance, dan situasi Xiao Yan menjadi semakin buruk. Meskipun kekuatan fisik mereka berdua juga sangat kuat, tubuh fisik Jiang Ya ini tampaknya 1 poin lebih kuat dan kekuatannya bahkan di tengah-tengah 7 bintang.
Jika kita berganti ke kita, saya khawatir itu akan sulit untuk dilawan, kata Feng Chan dengan sungguh-sungguh. Saudari Zen, apakah kita harus membantu mereka? Ling Fei berkata, ada banyak alam yang tersinggung oleh Dewa Perjuangan Aliansi, belum lagi, jika tim yang tak kenal takut kalah dalam kontes dunia alam, maka saya takut bahwa kerajaan berikutnya akan tertinggal. Di udara, kekuatan Jiang Ye ini akan menjadi tak tertandingi. Selain itu, aliansi Dewa Perang selalu sombong, jika itu benar-benar memungkinkan mereka untuk memasuki dunia yang hilang, saya takut bahwa hal-hal baik di dalam akan ditempati oleh mereka. Jangan khawatir, mereka belum kalah, dan Zongmen telah menjelaskan, cobalah untuk tidak memprovokasi aliansi memerangi dewa, kita masih menunggu, jika mereka kalah begitu mudah, bahkan jika kita membantu, itu tidak akan membantu, dan bahkan mungkin kami menerimanya sendiri. Feng Chan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia masih percaya pada tim ini, terutama ketika dia memandang Xiao Yan. Xiao Yan, menyerah dan kalah setengah, aku akan meninggalkan kalian semua mati, lagi pula, kamu juga lawan yang harus aku hormati. Jika kamu bersikeras, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku akan menghancurkanmu setelah pertandingan. Mata Jiang Ya cahaya sengit mengalir, memegang tombak, menatap Xiao Yan, kata Shen Leng. Wajah Xiao Yan kusam, lengannya bergetar, kobaran api menyebar lagi, dan matanya terbuka, dan api mengalir. Pertempuran ini belum berakhir, jangan terlalu bertekad. Api tubuh Xiao Yan menyala, dan semua taktik dia akan dapat meningkatkan kekuatannya dimatikan. Ling Yun Xuantian dan Zijin Fury, 6 Ki menghasilkan banyak uang. Meskipun keterampilan bertarung ini tidak mampu mengimbangi kekuatan Xiao Yan saat ini dan peningkatannya bahkan lebih kecil, mata Xiao Yan penuh dengan obsesi, dia tidak dapat kehilangan setiap pertempuran dan harus menang, bahkan jika ia membayar semua biaya. Sebenarnya, Xiao Yan telah berpikir tentang mengapa bayangan hitam Dewa Pencolek tidak muncul. Akan lebih baik untuk mencubit Jiang Ye yang penuh kebencian ini secara langsung, tetapi Xiao Yan tidak bisa melihat bayangan itu, apalagi menelepon. Jadi harapan seperti ini hanyalah khayalan, Anda masih harus pergi ke pertempuran berdarah sendiri. Dengan penambahan dan peningkatan banyak keterampilan bertarung, kekuatan Xiao Yan juga telah ditingkatkan ke atas peri pertarungan bintang 5, tubuhnya tiba-tiba memancarkan sumber yang lebih kaya dari roh peri, tetapi peningkatan ini dapat dipertahankan untuk waktu yang sangat singkat. Rancang juga mengepalkan giginya, memuntahkan darah, dan mengubahnya menjadi kabut darah, tetapi aku melihat bahwa kabut darah ini menggeliat di udara seperti makhluk hidup. Kabut darah ini segera menutupi lengan Rancang. Kabut darah kental tiba-tiba berubah menjadi coklat darah, dan banyak kristal darah menutupi lengan Rancang. Lengan bau, tetapi juga semacam fluktuasi luar biasa keluar, tentu saja, langkah ini mungkin kartu Rancang. Momentum kuat Jiang Ye tidak berkurang sedikit pun. Sumber bergulir gas abadi mengalir di sampingnya, dan matanya membeku dan membeku. Ketika tubuhnya bergetar, itu berubah menjadi gambar residu, dan kakinya menghantam kehampaan. Bahkan kekosongan itu riak. Di tombak tangan Jiang Ye, tombak itu bercahaya, memancarkan keganasan merobek kekosongan. Lengan Xiao Yan bergetar, dan telapak tangannya melihat ke depan. Penguasa misterius 8 mandul yang dibuang oleh Xiao Yan menjarah ke arah telapak tangannya. Sembur, berubah menjadi lautan api tak berujung dan kemudian menyerbu ke penguasa berat 8 gurun itu. Tubuh guntur dewa kuno, tubuh guntur nyata. Xiao Yan sedang berjalan dengan 2 guntur merah pada saat ini, tetapi saya tidak tahu kapan guntur merah ketiga secara bertahap muncul di antara orang-orang listrik di sekitar tubuhnya. Meskipun berat Bahuang Xuan masih berat, setidaknya tidak seperti sebelumnya merasa tak tergoyahkan. Tentara penembak gempa 5 tembakan. Ada lapisan gloss di sekitar tubuh Xiao Yan, dan lapisan gloss ini mengangkat tubuh Xiao Yan ke tingkat yang sangat kuat dalam waktu singkat. Xiao Yan memegang tangannya pada penggaris, dan wajahnya tanpa rasa takut, kepala di atas. Tinju berdarah Rancang, dan telapak kakinya juga terbanting, dan di kekosongan ada suara teredam, suara keras, dan tubuhnya muncul seperti bola meriam meledak. Kedua tokoh, semuanya dibungkus dengan kekuatan yang sengit, ditumpahkan ke arah Jiang Ye. Saya melihat bahwa di tengah-tengah udara, 3 sosok keluar, dan gas sumber abadi yang mengamuk tersapu terbuka.
Boom! Ledakan itu mencengangkan, seolah-olah sebuah meteorit bertabrakan, apinya membumbung tinggi, dan tiga penyelundup yang ganas bertabrakan bersama. Jiang Ya menghadapi pukulan penuh Xiao Yan dan rancang. Wajahnya juga sedikit bermartabat, tetapi tanpa rasa takut dan mundur sedikit pun, dia harus bertarung dua. Mata tim Psionik dan tim Dewa Darah telah menyusut. Pertempuran telah berkembang ke titik ini, dan akan mencapai saat terakhir dari keduanya. Mata semua orang menatap sumber ledakan energi di udara. Bang! Dalam ledakan itu, Xiao Yan memegang penguasa berat bahu Wang Xuan, lampu listrik menyala di lengannya, dahi dan lengan semuanya tendon biru, dan menggertakkan giginya. Oh! Di hadapan energi sengit Jiang Ya, Xiao Yan manis di tenggorokannya dan darah menyembur keluar, tapi tubuh Xiao Yan tidak tersentak, dan matanya masih menatap Jiang Ya. Aku berkata, hari ini adalah kematianmu. Jiang Ya melihat seringai pada Xiao Yan ketika dia melihat darah menyembur. Jiang Ya memiliki tombak, rentetan berat Xiao Yan di sini, dan lengan rancang yang ternoda darah, kekuatan sengit saling mengimbangi. Kakak, di bawah kekuatan sengit dan sengit tombak Jiang Ya, kristal darah di lengan rancang juga tampak retak, dan mata rancang sedikit tenggelam. Baik rancang dan Xiao Yan tahu pada saat ini bahwa mereka benar-benar kalah dalam pertempuran. Baik serangan Xiao Yan dan rancang terus melemah, dan di sini pada Jiang Ya, sumber roh abadi di atas tombak masih luar biasa, menghancurkan Xiao Yan dan rancang 1 inci demi 1 inci. Hah! Kekuatan dahsyat meledak dari tombak Jiang Ya. Kekuatan ini langsung menyapu Xiao Yan dan rancang, dan kemudian memukul mereka dengan parah. Hah! Hah! Tubuh Xiao Yan dan rancang rusak parah pada saat yang sama, darah memuntahkan di udara, dan mata mereka menyusut. Hatiku semuanya buruk. Saya memiliki waktu sedikit lebih baru-baru ini. Tolong bantu saya dengan iklan. Jika Anda mengumpulkan 500, Anda akan dapat menambahkan lebih banyak, untuk memenuhi persyaratan, saya juga akan. Tubuh Xiao Yan dan rancang rusak parah pada saat yang sama, darah memuntahkan di udara, dan mata mereka menyusut. Hatiku semuanya buruk. Kedua perawakan Xiao Yan dan rancang perlahan stabil setelah ratusan kaki terbalik. Baju besi tubuh Xiao Yan hancur, dan kristal darah lengan rancang hancur. Terengah-engah, napasnya tidak stabil. Tim yang tak kenal takut di bawah ini, Xiao Zhan dan Long Xitian juga muntah darah. Beberapa orang telah terluka dalam tim, dan Sui Zuer masih mengepalkan giginya. Situasi di kedua sisi menjadi kurang dan kurang optimis. Ling Fei dan Feng Chan melihat adegan ini, mata mereka semua khawatir, dan serigala darah dan sisi Sue Bin Chan dari tim Dewa Darah memiliki senyum di wajah mereka. Kemenangan setidaknya merupakan hal yang sangat bahagia bagi serigala darah. Melihat darah muntah Xiao Yan dari Jiang Ya, hatinya bahkan lebih nyaman. Di banyak mata, Jiang Ya memegang tombak di tangannya dan berdiri dengan tenang. Ada jejak darah di telapak tangannya. Jelas, kekuatan Xiao Yan dan rancang juga merupakan kejutan serangan baliknya. Terluka. Dalam serangan ini, Jiang Ya menghadapi Xiao Yan dan rancang dan mengkonsumsi banyak energi abadi. Dia tidak bermaksud memberi Xiao Yan dan rancang jeda, dan melihat ke atas lagi, menatap ke kejauhan. Keduanya agak malu, dengan mata kasar, dan tubuh memancarkan semangat membunuh yang kuat, yang membuat orang bergidik. Kamu kehilangan. Tapi kamu layak. Kamu benar-benar bisa mendorongku sedemikian rupa sehingga kamu cukup bangga. Dalam kehampaan yang jauh, suasana Xiao Yan dan rancang benar-benar terpana. Ada sedikit sisa sumber keabadian dalam tubuh, dan kekuatan pertempuran mengerikan Jiang Ya juga mengejutkan Ling Fei dan Feng Chan. Kedua belah pihak sangat kuat, tetapi kekuatan Seven Star Fighters Jiang Ya masih dalam posisi menghancurkan, sudah sangat baik bagi keduanya untuk mencapai titik seperti itu. Jika ini tim biasa, saya khawatir film itu sudah terbunuh. Tidak ada lagi. Petik 2. Kekuatan Jiang Ya memang kuat. Kekuatan bertarung meletus dari kekuatan Seven Stars Fighting Immortals mungkin jauh lebih dari tengah biasa dari Seven Stars Fighting Immortals, kalau tidak Xiao Yan tidak akan terlalu berat. Intinya dari League of Gods benar-benar kuat. Level kekuatan tempur ini mungkin tak terkalahkan di kejuaraan dunia. Di sisi tim Dewa Darah, Sue Binsi juga bergumam bahwa dia menganalisis situasi secara rasional. Dari situasi saat ini, Jiang Ya hampir menentukan kemenangan pertempuran ini dengan sikap menghancurkan.
Jiang Ya memandang Xiao Yan dan Rancang dengan tegas, sosoknya bergerak lagi, dan soulnya keluar. Dengan pukulan ini, dia akan mengakhiri pertempuran ini. Tubuh Jiang Ya menjerit, tubuhnya dibungkus dalam sumber keabadian yang kaya dan abadi, pistol di tangannya membuat auman nyata, dan fluktuasi kuat yang berasal dari itu semua mengkhawatirkan Xiao Yan dan Rancang. Mata Rancang tertutup oleh pertumpahan darah, dan dia mencabik-cabik segel Prancis di lehernya. Rancang tahu bahwa jika dia tidak merusak segel Prancisnya, aku akan dibunuh di sini oleh Jiang Ya. Tidak ada retret. Segel Prancis di leher Rancang tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tampaknya segel Prancis itu rusak dan dibuka kapan saja. Melihat Jiang Ya yang datang dari badai, Rancang bahkan tidak memikirkannya, dan tubuhnya lurus keluar. Buka itu. Rancang mencoba yang terbaik untuk merobek segel Prancis di lehernya di udara. Dalam sekejap mata, Jiang Ya sudah memegang tombak, dan wajahnya penuh nyengir. 100 kaki. Namun, segel di leher Rancang tampaknya rusak, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, segel itu berakar dalam dan tidak bisa rusak sama sekali. Tidak mungkin. Mata Rancang kusut dengan darah, dan jika segel Prancis tidak rusak lagi, bahkan jika kekuatan fisik Rancang lebih kuat, akan sulit untuk menolak. Hati Xiao Yan juga kencang, melihat gerakan Rancang yang agak tidak wajar di udara, dia merasakan firasat yang sangat buruk. Tombak Jiang Ya menunjuk ke Rancang. Dia tidak tahu apa yang Rancang lakukan, tetapi momentum Jiang Ya begitu cepat sehingga dia ingin membunuh Rancang secara langsung. Tubuh keduanya semakin dekat, dan mereka tidak dapat dibatalkan. Tombak Jiang Ya dengan cepat meluncur di mata Rancang, tetapi segel Prancis di leher Rancang masih ada di sana dan tidak bisa dihancurkan sama sekali. Brengsek! Rancang mengertakkan gigi dan berteriak, Jiang Ya ada di depannya. Rancang menggunakan semua energi abadi di tubuhnya untuk menuangkan ke dalam kepalan tangannya. Satu tembakan, satu pukulan. Di udara itu, mereka tiba-tiba menggedor bersama. Hah! Pertama ada suara teredam, dan bentuk Rancang dan Jiang Ya terhuyung. Keduanya sedikit stagnan, Rancang dan Jiang Ya berdiri di udara, dan keduanya tidak aktif untuk sementara waktu. Mata semua orang tertarik pada masa lalu, aku bertanya-tanya apa yang terjadi saat itu. Apa situasinya? Ling Fei memandang dengan curiga pada kedua sosok di udara. Sue Bin berkata dengan ringan, tidak ada ketegangan, Jiang Ya akan menang. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua sudah mati. Setelah beberapa saat jeda, kedua sosok Jiang Ya memimpin untuk bergerak, melemparkan tombak di tangannya. Pada saat yang sama, Rancang juga dalam bentuk, dan melihat bahwa salah satu lengannya terpisah secara langsung, dan darah mengalir keluar. Mata semua orang menyipit. Pukulan Jiang Ya benar-benar memotong lengan Rancang. Tubuh Xiao Yan bergetar, matanya menyusut, tubuh Rancang bergidik, tubuhnya tiba-tiba menjadi lemah, dan dia pingsan. Brother Rancang! Xiao Yan membuat suara serak, memandang Rancang dengan genangan darah, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi merah darah. Bagaimana dengan bayangan hitam? Kenapa kamu belum muncul? Xiao Yan menggeram, situasinya sekarang sangat buruk sehingga Xiao Yan harus menggunakan kekuatan menara spiritual Zichen virtual untuk menyelesaikan Jiang Ya. Nak, jaga pikiranmu tetap stabil. Bayangan hitam telah merenggut ratusan tahun hidupmu 2 kali. Bukan hal yang baik untuk muncul. Tepat ketika Xiao Yan mengharapkan bayangan hitam muncul, itu datang ke Zhan Old berteriak. Xiao Yan mendengar murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Sebelum bayangan hitam keluar dan mencubit dan membunuh dewa yang bertarung di puncak paviliun Tianjibao, dia pingsan sekali. Ternyata bayangan hitam ini akan membuatnya kehilangan nyawanya. Tetapi pada saat melihat Jiang Ya, yang tak tertandingi di depannya, Xiao Yan menggigit giginya, dan menggunakan kekuatan menara roh virtual Zichen juga dapat membunuh Jiang Ya, dan bayangan hitam dapat. Meskipun bayangan hitam akan mati, lebih baik daripada mengekspos Zichen menara virtual lebih baik. Sekarang aku tidak bisa mengendalikan begitu banyak, kita harus menyelesaikan orang ini, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Xiao Yan mengerutkan kening, hidup dan mati Rancang tidak diketahui, dan situasi tim yang tak kenal takut dan tim God of War di bawah ini semakin buruk. Xiao Yan harus berdiri dan aku tidak bisa mengendalikan begitu banyak, kita harus menyelesaikan orang ini, kalau tidak kita semua akan mati di sini.
Xiao Yan mengerutkan kening, hidup dan mati rancang tidak diketahui, dan situasi tim yang tak kenal takut dan tim God of War di bawah ini semakin buruk. Xiao Yan harus berdiri dan menyelesaikan pertempuran. Xiao Yan marah, membunuh, dan khawatir, semua jenis emosi menumpuk dengan gila, bahkan menyaksikan cedera tim yang tak kenal takut dan rancang, yang membuat suasana hati Xiao Yan lebih mudah berubah, dan emosi yang kuat membuat Xiao Yan Shi 8/6 kekuatan 6 keinginan telah dinaikkan lagi menjadi 9/10, dan jaraknya bisa meletus, hanya sedikit. Itu benar-benar mustahil, cukup gunakan kekuatan Zichen Virtual Link Tower. Mata Xiao Yan ditutupi dengan darah merah gila, dan situasinya mendesak saat ini. Xiao Yan tidak punya taktik lain. Game yang sedang ditonton oleh semua lapisan masyarakat di sini, jika kamu menggunakan menara roh virtual Zichen di sini, aku takut bahkan jika kamu selamat sekarang, kamu tidak akan bisa meninggalkan Hongmeng Star hidup-hidup, kamu harus memikirkannya. Suara Zan sekali lagi mencapai Xiao Yan dalam benaknya, wajah Xiao Yan pucat. Saat ini, ia hanya bisa menggunakan menara roh virtual Zichen. Adapun bayangan yang tidak diketahui, bukan Xiao Yan yang berpikir itu akan keluar. Setelah rancang terselesaikan, Jiang Ye di kejauhan perlahan mengangkat kepalanya. Wajah itu penuh dengan jangkrik dan kegilaan, dan matanya tampak seperti memancarkan darah. Dia menjilat bibirnya, menghadap Xiao Yan tersenyum dingin dan berkata, keberuntunganmu akhirnya berakhir, haha. Jiang Ye tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya terbang maju perlahan. Xiao Yan memandang Jiang Ye. Pada saat ini, dia sudah merencanakan yang terburuk. Jika bayangan itu tidak muncul, dia hanya bisa menggunakan Zichen. Menara ethereal. Tombak di tangan Jiang Ye membuat garis dominasi di depannya. Ujung pistol menunjuk ke arah Xiao Yan dan berkata dengan sewenang-wenang, sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Jika aku bisa membawamu hidup-hidup, aku pikir itu seharusnya lebih menyenangkan. Petik 2. Xiao Yan tampak murung dan memandang keangkuhan Jiang Ye, tapi sekarang dia berada dalam situasi yang canggung, untuk sementara waktu, itu benar-benar disebut surga, langit tidak boleh disebut, bumi tidak baik. Jiang Ye berdiri di udara, memegang tombak, dan ujung pistol bergetar. Sumber energi abadi yang mengamuk di tubuhnya melonjak dan meledak. Hah! Dia melangkah maju dengan telapak kakinya, sosoknya melewati kekosongan, dan bersiul ke arah Xiao Yan. Kekuatan ganas yang tidak bisa ditambahkan, Xiao Yan tahu bahwa pukulan Jiang Ye habis dalam kondisinya saat ini, dan sumber energi abadi di tubuhnya sudah habis, tidak mungkin untuk menghentikannya. Ling Fei juga cemas di samping, dan penampilannya sepertinya siap untuk menembak. Jiang Ye berbentuk seperti obor dan sangat cepat, dia hampir datang ke Xiao Yan dalam sekejap mata, dan tombaknya menusuk dengan keras ke dada Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Jiang Ye tiba-tiba dia mengambil tombak, tetapi meraih dengan telapak tangannya, memukul dada Xiao Yan dengan berat. Oh! Siulan kuat di dada Xiao Yan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba terlihat seperti layang-layang dengan benang putus, percikan darah, dan kulitnya berbeda. Bahkan jika telapak tangan ini tidak mengambil nyawa Xiao Yan, tetapi juga biarkan Xiao Yan benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Xiao Yan menghantam tanah yang persegi dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang berat, musim gugur ini juga memperburuk cedera Xiao Yan. Apakah kamu ingin mati? Aku masih harus bermain denganmu sebelum terlambat, kalau tidak akan sulit untuk menyelesaikan kebencian yang menghancurkan tubuh fisikku. Jiang Ye berdiri di kekosongan dengan pistol, dan menatap pria yang terluka serius di alun-alun dengan tatapan lucu. Xiao Yan, Jiang Ye sudah berpikir bahwa Xiao Yan tidak bisa memiliki kekuatan untuk melawan kehidupan Xiao Yan, hari ini dia yakin. Sosok Jiang Ye perlahan jatuh di alun-alun, dan dia berjalan ke arah Xiao Yan dan berjalan lurus ke depan. Xiao Yan tampak malu, dan menara Zichen Suling mulai menyala. Xiao Yan tahu bahwa jika menara Zichen Suling benar-benar tidak diperlukan lagi, kekuatan hari ini akan dijelaskan di sini hari ini. Tetapi pada saat ini, kekuatan tak terlihat ditindas terhadap Jiang Ye, menyebabkan sosok Jiang Ye menjadi sedikit makan, dan kemudian Jiang Ye melihat ke atas dan memalingkan muka. Dalam arah ini, Ling Fei dan Feng Chan datang ke udara dengan tim psionik. Tim psionik, apa yang ingin Anda lakukan? Jiang Ye sedikit membeku, menatap Ling Fei dan Feng Chan, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh.
Tuan Jiangya, aliansi Tuhanmu telah memenangkan pertempuran ini, mengapa tidak berhenti di situ? Wajah Feng Chan Kiao mengangkat senyumnya dan memandangi Jiangya perlahan. Wajah Jiangya dingin dan dingin. Untuk dunia psionik dari salah satu dari 5 alam teratas, Jiangya secara alami mendengarnya. Jika tim psionik tiba-tiba turun tangan pada saat ini, itu akan sangat merepotkan. Aku dan kebencian mereka tidak ada habisnya. Aku tahu bahwa dunia psionikmu memiliki beberapa cara, tapi hari ini aku Jiangya mematikan kata-kata di sini, jika kau berani menembak, membunuh tanpa pengampunan. Jiangya memandang Feng Chan, juga di matanya menghembuskan radon tebal. Menghadapi ancaman Jiangya, wajah Feng Chan tidak takut, tampaknya memiliki energi yang cukup untuk bersaing dengan Jiangya. Kenapa, kaulah yang mengatakan keadilan, dan kaulah yang benar. Aku khawatir itu tidak terlalu baik, kan? Pada saat yang sama, suara Qian-Qian dengan sedikit pesona jahat terdengar, dan aku melihat bahwa Sue Binyu juga memimpin Dewa Darah tim datang perlahan. Wajah Jiangya dingin dan dingin. Setelah melirik Sue Binyan, dia perlahan berkata, seret mereka, tunggu aku untuk menyelesaikannya, dan kemudian selesaikan mereka. Setelah Jiangya selesai berbicara, dia mengambil langkah lain dan berjalan menuju Xiao Yan, yang lumpuh di tanah. Xiao Yan merangkak di tanah, mendengarkan suara langkah kaki semakin dekat, membuka matanya dengan keras, alis Zichen Suling Pagoda berkedip, Xiao Yan menggertakkan giginya, siap memanggil Zhan Lao untuk menggunakan Zichen Suling Pagoda kekuatan, tetapi pada saat ini, sepasang mata emas tiba-tiba terbuka dalam bayangan Xiao Yan. Saat mata emas terbuka, seluruh istana bergetar. Semua orang yang hadir terkejut, dan pintu istana yang jauh berdengung, dan sepertinya ada sesuatu yang akan menerobos. Jiangya tampaknya berharap bahwa segalanya akan berubah. Tiba-tiba tubuhnya dijarah, dan tombak menikam ke arah Xiao Yan. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiao Yan harus dibunuh terlebih dahulu. Wajah Jiangya penuh dengan kekerasan, kali ini, dia harus membunuh Xiao Yan. Jiangya sangat cepat, memegang tombak, dan jaraknya kurang dari 10 kaki dari Xiao Yan, tetapi pada saat ini, kekuatan tekanan yang tak terlihat umumnya menekan tubuh Jiangya. Hah! Jiangya tiba-tiba berlutut di tanah, matanya gemetar. Tapi yang lainnya sepertinya tidak merasakan kekuatan seperti itu. Hanya Jiangya yang berlutut di depan Xiao Yan. Xiao Yan, yang berbaring tak bergerak, juga gemetar dengan tangannya dan berdiri, tetapi yang lainnya sepertinya tidak merasakan kekuatan seperti itu. Hanya Jiangya yang berlutut di depan Xiao Yan. Xiao Yan, yang berbaring tak bergerak, juga gemetar dengan tangannya dan berdiri perlahan. Naik. Sebagian besar wajah diwarnai merah darah. Tubuh Xiao Yan bergoyang, dan dia bahkan memiliki beberapa ketidakstabilan. Pada saat ini, mata emas dalam bayangannya menghilang lagi, dan bayangan gelap tidak muncul. Namun, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, dan darah meluncur di wajah Xiao Yan, meluncur ke matanya di sepanjang kulitnya, matanya bernoda darah merah, dan segala sesuatu di sekitar Xiao Yan melihat juga semua berubah menjadi merah darah. Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa di jari manisnya, dan kemudian jari manisnya meledak secara langsung, Xiao Yan juga menjerit kesakitan. Dan pemandangan aneh ini tiba-tiba muncul di depan mereka, dan itu juga bahwa psionik dan klan Dewa Darah menonton dan mengejutkan para dewa, dan mereka semua tahu apa yang dilakukan Xiao Yan. Alasan utamanya adalah bahwa situasinya sekarang tampak sangat aneh, Xiao Yan berlumuran darah dan jari-jarinya pecah, sementara Jiangya berlutut di depan Xiao Yan dan terlihat sangat sakit. Jiangya ditekan oleh tekanan yang tak terlihat dan tidak bisa berdiri. Bahkan kulitnya ditindas dan manik-manik darah muncul. Hanya sebentar, Jiangya menjadi manusia darah yang hidup. Ada ledakan di istana, dan pintu keluar, aku melihat sebuah peti mati hitam melayang di udara, dan mata semua orang menciut tiba-tiba. Ada beberapa asap hijau. Tim Dewa Darah dan tim psionik semuanya mundur. Mereka menyaksikan peti mati hitam dengan kewaspadaan. Peti mati itu kecil dan terlihat seperti penggunaan anak-anak. Pada saat ini, jari manis Xiao Yan, darah mengalir. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menggunakan sumber keabadian, dia tidak bisa menghentikan darah, dan wajah Xiao Yan semakin pucat. Mata semua orang tertarik pada peti mati hitam kecil yang tiba-tiba keluar dari istana, dan mata mereka semua memandangi peti mati hitam kecil itu. Hah!
Sementara semua orang menonton, peti mati hitam kecil tiba-tiba mengeluarkan suara teredam, hanya untuk melihat salah satu pita mengalir, menutupi telinganya begitu cepat sehingga thunder terbang ke arah Xiao Yan. Jin Guang kaget, dan cahaya yang menyilaukan membuat semua orang terpana. Pada saat ini, ada teriakan. Ah! Jeritan-jeritan bergema di alun-alun, dan Jin Guang berangsur-angsur menghilang, hanya untuk melihat sosok Xiao Yan muncul di depan berlutut Jiang Ya ketika dia tidak tahu kapan, dan pada saat ini jari manis awalnya meledak lagi. Ketika tumbuh, jari manisnya, seperti Wen Yu, terlihat sangat berbeda dari jari-jari Xiao Yan lainnya. Jari manis Xiao Yan ditempatkan dengan lembut di dahi Jiang Ya, sementara ekspresi Jiang Ya membosankan pada saat ini, pupil matanya juga membesar, dan vitalitasnya diserap oleh jari manis. Namun, cedera serius asli Xiao Yan benar-benar membaik dengan cepat. Pada akhirnya, dia tidak hanya sembuh, tetapi juga memulihkan kekuatan dan kemakmurannya. 5 bintang redup di dantian juga bersinar pada saat ini, dan sumber abadi yang kaya mengalir perlahan di dalamnya. Sebenarnya, dalam adegan tadi, Xiao Yan ketakutan, bukan dia yang membunuh Jiang Ya, tetapi sebuah jari yang muncul aneh di jari manisnya yang meledak. Jiang Ya berlutut seperti ini. Setelah Xiao Yan menarik jarinya ke belakang, tubuh Jiang Ya jatuh lurus dan tidak ada vitalitas. Xiao Yan memandang jari-jarinya dengan ngeri, dan kemudian mencoba untuk memindahkannya, jari-jari itu mulai terlihat seperti Wen Yu, meskipun di bawah tatapan mata Xiao Yan, penampilan jari manis baru ini dengan cepat berubah menjadi 5 akar Xiao Yan. Bagian jari langsung berbeda dari jari lainnya. Namun, dalam adegan aneh ini, tim psionik dan tim Dewa Darah tidak melihat dengan jelas, dan mereka berada jauh. Mereka hanya melihat Xiao Yan menunjuk ke dahi Jiang Ya, dan Jiang Ya tidak bergerak. Hanya, apa yang terjadi sekarang? Kakak Feng Chan, apakah kamu melihatnya? Ling Fei melirik peti mati hitam kecil di udara dengan ekspresi ngeri dan kebingungan. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi ketika cahaya keemasan menyala, tetapi saya melihat cahaya terbang keluar dari peti mati hitam kecil, dan kemudian ada adegan di mana Xiao Yan berada di dahi Jiang Ya. Tidak. Feng Chan juga membuka mulutnya dengan terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan curiga. Tapi, tampaknya Jiang Ya sudah mati. Aku tidak bisa merasakan sedikit pun napasnya. Bagaimana dengan saudara perempuan Feng Chan? Ling Fei memiliki keraguan tentang kekuatan jiwanya. Aku, seperti kamu, jangan merasakan nafas Jiang Ya, dia sepertinya sudah mati. Feng Chan juga perlahan menggelengkan kepalanya, dan semua orang di sini untuk sementara waktu gemetaran. Mata Sue Binsun menyusut, kecuali warna ngeri di wajahnya. Mata Xiao Yan beralih ke sisi lain dari tim aliansi Dewa Pertarungan yang masih bertarung dengan tim Intrepid dengan partisipasi Long Yu, tim Intrepid belum dikalahkan, tetapi telah jatuh ke arah angin. Xiao Xiao dan Long Xitian secara fisik terpukul keras. Darah mulut orang lain berlumuran darah, dan King Muer dan Zhen Ni keduanya terluka, dan situasi pertempuran tidak optimis. Xiao Yan melirik Jiang Ya yang terbunuh olehnya secara tak dapat dijelaskan, dan kemudian dia tidak bisa peduli apa hal aneh yang terjadi padanya. Itu adalah langkah maju. Jiang Ya meninggal, maka Xiao Yan harus mengakhiri pertempuran ini berakhir. Tubuh Xiao Yan ditarik keluar, tetapi hanya di tengah-tengah udara, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa jari manis itu benar-benar sakit dan sepertinya meledak. Xiao Yan memegang jari manisnya dan menembaknya dengan keras. Banting. Dengan suara renyah, kekuatan yang mengejutkan meledak dari jari manis Xiao Yan, membentuk gelombang kejut raksasa, yang menyapu. Kecuali bahwa tim psionik yang jauh dan tim Dewa Darah tidak ditangkap, selusin orang yang masih bertarung di tim aliansi Dewa Perang semua dipengaruhi oleh gelombang kejut ini. Hah. Lebih dari selusin orang meludahkan darah pada saat yang sama, dan darah bercampur dengan residu visceral, tim yang tak kenal takut tidak terluka, dan bahkan pakaiannya tidak tergores. Entah kenapa, selusin anggota tim Liga terluka parah. Setelah cedera, semua orang sudah bermata merah. Peluang ini pasti tidak akan dilewatkan. Tim yang tak kenal takut tiba-tiba muncul dari sarang, tetapi dalam sekejap, lebih dari selusin orang di tim aliansi Dewa Pertempuran. Jari manis Xiao Yan yang meninggi sepertinya dilepaskan dan diubah kembali menjadi jari biasa, tetapi Xiao Yan tahu, jari ini bukan miliknya.
Perubahan ini begitu tiba-tiba sehingga Jiang Ya tampaknya tidak punya waktu untuk melawan, dan dia tidak tahu bagaimana dia dibunuh. Bukan hanya Jiang Ya, tetapi seluruh tim aliansi Do. Kecelakaan yang terjadi di sini, bintang Hongmeng, kota sains dan teknologi Minghe menjadi hampir mati seketika. Gelas yang dipegang oleh Raja Tibet berhenti di udara. Zhu Xinliang berurusan dengan masalah sepele Hongmeng, dan sosoknya juga dihentikan. Pulau Necromantik, seseorang telah mewarisinya, bagaimana mungkin itu adalah warisan? Pulau Necromantik, seseorang telah mewarisinya, bagaimana mungkin itu adalah warisan dari Yang Maha Tinggi? Dan pemandangan ini baru saja muncul, semua gambar berakhir dengan tiba-tiba, dan Zhu Xinliang segera menghentikan transmisi gambar di Pulau Necromantik. Sun Ning melihatnya. Dia tidak hanya melihatnya, tetapi juga melihat kematian Jiang Ya, matanya menyusut seukuran mata jarum, dan dia gemetar, wajahnya ngeri. Zhu Xinliang muncul lagi di depan meja anggur raja, wajahnya tegang, dan gelombang telapak tangannya secara langsung membentuk partisi pesona di sekelilingnya, tetapi di mata Sun Er, dia masih menatap Raja Minum, dan tidak melihat Zhu Xinliang. Di sisi Sun Er ada Xiao Yueli, yang keluar dari permainan, memegang kedua pipinya dengan kedua tangan, merasa cemberut, dan tampak dikesampingkan tanpa bersenang-senang, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Apakah kamu tahu? Zhu Xinliang bertanya, tetapi tatapan Tian Zhangwang menatap kaca dengan pandangan serius. Tahukah kamu bahwa dia adalah? Zhu Xinliang bertanya dengan wajah jelek, dan Raja Tibet sedikit terkejut, dan meletakkan gelas anggur di udara. Kenapa ada nyamuk di bintang Hongmeng ini? Ini menghancurkan anggurku yang baik. Tian Zhangwang mengabaikan Zhu Xinliang sama sekali, semua pikirannya memperhatikan nyamuk yang berputar-putar di gelas anggurnya, sepertinya Will tenggelam. Ketika kemarahan Zhu Xinliang melonjak ke langit, ketika Raja Tianzang mengangkat kepalanya, itu tampak seperti hati yang buruk, dan tampaknya benar-benar dihancurkan oleh nyamuk yang jatuh ke gelasnya. Apa kamu tidak tahu? Zhu Xinliang berkata dengan marah. Tahu apa? Tianzang juga berkata dengan marah, tetapi amarahnya ada pada nyamuk di gelas anggur ini. Pulau Necromantik dikirim olehmu, dan sekarang seseorang telah mewarisinya. Zhu Xinliang berseru, dan Raja Tianzang mendengar desahan kecil terlebih dahulu, kemudian dia mengeluarkan minuman nyamuk dan mengambil yang lain. Gelas itu menuangkan anggur. Oh, luar biasa. Ini adalah jari manis Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku tidak berharap seseorang benar-benar bisa mendapatkannya. Saat ini, lebih dari 100 orang telah menerima tubuh Tuhan Yang Maha Esa. Sejauh yang aku tahu, kecuali hati masih di dunia bawah, sisanya tubuhnya memiliki miliknya sendiri. Raja Tianzang tidak tampak terkejut atau bahkan tenang. Zhu Xinliang menatap Raja Tianzang yang tenang sejenak. Apa maksudmu? Bukankah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi juga bisa mendapatkan warisan dari Maha Guru? Zhu Xinliang terkejut, dan Tian Zhangwang minum anggur yang dituangkan ulang, hanya untuk menunjukkan kepuasannya di wajahnya, dan perlahan-lahan mengangguk. Tentu saja, dengan supremasi dalam pikiran, semua yang memiliki kemampuan bisa mendapatkan warisannya. Ini sedikit mengejutkan. Siapa yang Anda katakan telah mewarisinya? Tian Zhangwang mengangguk dan menjawab, bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah kekasihmu. Zhu Xinliang berkata dengan marah, dan Xiao Yueli dan Sun Er juga terisolasi, jadi tentu saja mereka tidak bisa mendengar dialog antara Raja Dewa Tibet dan Zhu Xinliang. Raja Tibet minum anggur dan hampir memuntahkannya, dan mengangkat alis ke arah Zhu Xinliang. Jangan tunda aku minum, pergi, lakukan bisnismu. Tian Zhangwang melambaikan tangannya, dan Zhu Xinliang memelototinya dengan cemberut dan alis, dan sosoknya menghilang. Setelah menunggu Zhu Xinliang pergi, pandangan muncul di wajah Raja Tibet, dan kemudian bergumam, sepertinya identitasnya tidak lagi dapat disembunyikan. Saya khawatir itu akan menyebabkan masalah besar. Berbicara tentang Raja Langit, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terus minum. Di kota sains dan teknologi Heihe, meskipun Sun Ning tidak melihat semua gambar, jatuhnya Jiang Ya tampaknya tak terhindarkan. Wajah Sun Ning muram, dan tubuhnya menghilang ke kota sains dan teknologi Heihe. Tubuh Sun Ning memancarkan rasa membunuh yang kuat. Kita harus tahu bahwa God of Fighting Alliance belum pernah mengalami situasi seperti ini di dunia hegemoni, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Sun Ning tidak akan berhenti di sini, apalagi tim yang tak kenal takut meninggalkan Hongmeng Sing.
Di alun-alun, Xiaoyan berdiri di tempat, tatapannya menatap telapak tangannya, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan kemudian dia melihat ke tim yang tak kenal takut dan membunuh semua orang di tim aliansi God of War. Semua anggota tim yang tak kenal takut lega. Mereka tidak terburu-buru untuk pulih, tetapi berkumpul di samping Xiaoyan terlebih dahulu. Xiao Shao, kamu baik-baik saja. Semua tampak khawatir, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi Rancang, yang datang dengan kecepatan tercepat, juga jatuh ke genangan darah. Rancang terluka parah dan patah lengan. Situasinya tidak optimis. Xiaoyan pertama kali memeriksa luka Rancang dan menemukan bahwa Rancang hanya koma dan tidak ada bahaya bagi hidupnya. Xiaoyan sedikit lega. Mari kita pulih in situ, kata Xiaoyan, semua orang lebih atau kurang terluka, dan Xiao Zhan dan Long Xitian yang berada di garis depan terluka paling serius. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka merasa lega, dan kemudian perlahan duduk dan pulih. Xiaoyan mengambil beberapa obat untuk penyembuhan. Ye Feiyu juga merawat Rancang. Xiaoyan berdiri perlahan, melihat acuh tak acuh, melihat sekeliling. Kematian mendadak Jiang Ya dan kekalahan tim Fighting Gods Alliance juga tidak bisa dijelaskan, dan tim Blood Gods dan tim Psionics menyaksikan pertempuran dari samping secara alami terlihat di mata, mereka semua sadar dan mengubah ini pertempuran adalah satu-satunya sosok yang berdiri di alun-alun saat ini. Perasaan misterius dan kuat berasal dari sosok ini. Serigala darah, apa kau melihatnya? Dunia Dewa Darah kita mungkin telah memprovokasi musuh yang luar biasa. Sue Binying berbisik pelan, matanya yang berdarah bersinar dengan kecemerlangan, dan nalurinya serta penilaiannya benar. Ya, serigala darah juga nampak kaget dengan pemandangan yang terjadi di hadapannya, melihat mata Xiaoyan, itu bukan lagi penghinaan, tetapi tatapan yang ingin membunuh Xiaoyan, tetapi tidak bisa membunuhnya. Tingkat pertumbuhan Xiaoyan sangat mencengangkan dan mengerikan, selain itu, Xiaoyan telah memenangkan pertempuran dengan cara yang aneh di beberapa pertempuran, tampaknya keberuntungan, tetapi semua orang tahu bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Gerbang istana terbuka dan memandangi peti mati hitam kecil, pada saat ini, ada perasaan bahwa itu bukan istana, melainkan sebuah ruang pemakaman. Adapun apa yang terbang keluar dari peti mati hitam kecil, semua orang tidak tahu, tetapi tampaknya Xiaoyan telah mewarisi peti mati hitam kecil, membunuh Jiang Ya, dan kekuatan kuat dan luar biasa yang pecah adalah ini sudah cukup untuk membuktikannya. Sepertinya, kali ini kita semua bekerja, Feng Chan berkata sambil tersenyum. Tapi tim aliansi God yang bertarung ini benar-benar salah. Ling Fei berkata sambil tersenyum, setidaknya untuk mengatakan, saat ini Xiaoyan telah menyelesaikan salah satu musuh. Upama kowe ngerti rasa atiku iki tatan urip sesandingan nanging ati ora krasan kita coba tak lakoni kita coba